Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa semua, sekarang kita masuk pada segmen Jamaah Bertanya. Insya Allah guru-guru kita akan menjawab semua pertanyaan yang masuk pada media sosial kita di @cahayahati_inews. Insya Allah pertanyaan pertama ini akan kita berikan kepada guru kita Kiai Haji Erik Yusuf, dan beliau akan memberikan banyak jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah masuk kepada kita. Yang pertama @nando23. Assalamualaikum Kiai Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya Kiai Erik, saya pernah disumpahin teman saya untuk kecelakaan dan beneran kejadiannya. Itu dosa apa enggak? Karena dia jahatin saya. Jadi si orang ini disumpahin kecelakaan, ternyata kejadian pisan kecelakaannya. Wah, nah dosa enggak saya nyumpahin begitu? Auzubillahi min dzalik. Ibu-ibu suka begitu enggak? Enggak lah, ini mah soleha semua. Lihat dari muka-mukanya juga ya. Ya ini ya pemirsa di rumah juga. Ini berbahaya ya, tapi disebutkan gini. La yuhibbullahul jahro biso'im min qawli ya ila man zulim. Jadi sebetulnya Allah tidak menyukai perkataan ataupun apapun, doa misalnya yang buruk yang dikeluarkan dari hambanya itu ila, kecuali orang yang zulim, dizolimi. Nah jadi sebetulnya kalau ada orang yang lagi dizolimi, orang itu terus kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah gitu ya. Ini orang zalim banget gitu. Balikin nih kezalimannya ke orang yang zalim tersebut, boleh. Boleh ya, sebetulnya boleh kalau seperti itu. Tetapi kalau tidak dizolimi sama sekali tidak boleh. Hanya ada satu hal lagi, jika seandainya dia memaafkan itu lebih baik lagi. Ini kan, jadi kan ada Allah itu ya mempersiapkan jannah seluas langit dan bumi. Ya, untuk siapa? Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai wal kadhiminal qais wa afina anin nas. Jadi orang-orang yang untuk siapa orang bertakwa itu? Yang seperti apa? Yang tadi itu, yang bisa memaafkan, yang bisa menahan yang namanya amarah atau kekesalannya dan memaafkan sesama manusia. Itu balasannya sama Allah apa? Jannah seluas langit dan bumi. Mending yang mana? Mending kita doain orang yang zolim sama kita agar supaya dia kena zolim atau kena sesuatu yang buruk-buruk, atau mendingan kita nggak doain dia yang buruk tapi kita dapat jannah seluas langit dan bumi. Mending yang mana? Masya Allah. Masya Allah. Memang lebih banyak kecenderungan kadang-kadang guru. Artinya bahwa ketika kita disakiti oleh orang, kita malah bikin bagaimana caranya puas hati kita ketika melihat dia susah. Ada orang kecenderungan begitu. Iya memang, nah makanya jangan suka lihat puas-puasin diri kita dulu. Tapi kita lihat mana yang lebih kita itu selamat dan beruntung. Itu kan lebih cerdas, betul nggak? Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih guru, luar biasa. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan pencerahan kepada Nando 23. Tenang guru, masih ada pertanyaan dari para pemirsa yang ada di studio. Udah siap-siap kayaknya nih mau memberi pertanyaan kepada guru. Mana orangnya Bu? Nah silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma dari Majelis Talim Taklum Tambilul Ujung. Tenang, tarik napas. Pelan-pelan, Tarik napas dulu. Jakarta Utara. Ibu dari mana? Dari Majelis Talim Tambilul Ujung. Tanbih. Lam. Ya, Majelis Talim Tanbih ya. Saya mau bertanya. Siap. Jika orang tersebut baik dengan kita, tapi dia dihujat karena dia terbukti salah, tapi kita tetap membelanya karena dia baik ke kita, ini gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lega ya, sang plong langsung ya. Sampai tadi majelis taklim mana saya? Iya, aduh, Ustaz. nama saya siapa? Ini Aduh, gitu. Saking Ustaz tegangnya Erik, ya. Ini gak nanya, enggak. Iya, Ini curhat. memang begitu, Tat. Ya, kalau kamera ke kita, gitu kita langsung, aduh, ini siapa saya? Aduh, nama saya siapa? Kan gitu. Majelis taklimnya siapa? Iya. Baik. Alhamdulillah, begini. Kita itu tentu harus tawasau bil haqqo. Nah, itu ininya, perintahnya. Saling menegakkan kebenaran, saling menasehati
untuk sesuatu yang benar, tawasau bil haqqo, itu yang pentingnya. Jadi walaupun itu teman sahabat kita, dia orang yang baik sekali sama kita, tapi kalau ternyata dia melakukan hal yang tidak baik atau buruk, kita itu yang paling pertama bisa apa? Bisa menasehati ke dia. Jangan dibelain kemudian membenarkan semua yang dia lakukan padahal sudah jelas-jelas jelek. Jangan, tetapi apa? Kita menasehati dia, kita merangkul dia, kita bilang, karena kan itu orang terdekat kita, betul gak? Nah, jangan kemudian asal dekat, asal kita bela, kan gitu. Nah, ini akhirnya apa? Yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tadi disebutkan, bahkan kalau Fatimah mencuri, anakku mencuri, katanya. Siapa yang memotong tangannya? Bahkan Rasul sendiri yang akan memotong tangannya. Itu ditegaskan, artinya apa? Artinya pembelaan itu harus kepada yang benar. Benar. Nah, ya, kurang lebih begitu ya, insya Allah. Ingat ya, tarik napas dulu. Alhamdulillah. Terus menarik guru, terus menyambung dari pertanyaan tadi guru, bagaimana kalau ada orang yang suka main hakim sendiri? Main hakim sendiri. Ini ya, kalau dia main hakim sendiri artinya dia merasa dia punya yang namanya hukum. Dia punya kekuasaan, dia merasa bahwa dia anak rabbukumul a'la. Ngerinya begitu kan? Nah, ini Saya dulu. Tuhan yang tertinggi katanya, kata Fir'aun kan begitu. Karena Fir'aun kan main hakim sendiri, sewenang-wenang Fir'aun itu. Jadi dia merasa bahwa dirinya Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini yang kita harus sadari. Jangan sampai kita main hakim sendiri itu kita jadi merasa kita itu punya hak untuk menghakimi seseorang dengan kepuasan kita. Nah. Hati-hati, bisa jatuhnya kayak Fir'aun. Nauzubillah ya. Jangan-jangan. Jadi jangan sampai kita main hakim sendiri. Serahkan kepada yang berwenang. Serahkan kepada ahlinya. Serahkan ini kepada majelis yang memang penting atau menegakkan ini tugasnya. Masya Allah. Terima kasih banyak guru atas Baik. semua jawaban. Mudah-mudahan semua ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Selanjutnya kita akan berikan pertanyaan kepada guru kita Kiai Haji Alwi Rashid. Yang pertama dari media sosial @jahimasiti. Guru, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya merasa resah, merasa jenuh dengan kehidupan, apakah itu tanda-tanda saya berbuat dosa, guru? Ya. Monggo guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita kadang-kadang sebagai manusia merasa jenuh, merasa bosan dalam kehidupan, bahkan kadang-kadang ada bisikan-bisikan dari setan supaya kita mengakhiri hidup kita. Nggak penting nih kehidupan dunia. Nah, ini adalah ujian juga bagi manusia. Semua adanya di hati. Jadi ketika kita merasa jenuh, kita ingat kembali apa tugas kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah kita isi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah. Insya Allah kebosanannya akan hilang. Akan luntur secara pelan-pelan. Jangan biarkan ketika hati kita udah mulai resah, gelisah, ada persoalan, ada masalah, kita pikirin terus sampai habis waktu kita tidak beribadah, nanti yang akan masuk bisikan-bisikan setan. Udah deh, udah gak penting nih hidup dan seterusnya sampai kita na'udzubillah min zalik sampai mau membunuh diri sendiri. Nah, supaya hati kita lebih tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, hati kita akan tenang. Dan isi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah agar apa yang kita lakukan di dunia ini membawa manfaat buat diri kita sampai hari kiamat nanti. Jadi ketika ada rasa bosan itu wajar, manusiawi. Tetapi jangan biarkan rasa itu terus berkembang di dalam hati sampai menghitamkan hati kita. Oleh karena itu isilah dengan zikir. Dengan zikir, dengan banyak mengingat Allah, dengan mengingat kematian. Maka hati kita akan menjadi lebih lunak. Lebih mudah menerima dakwah. Dan jangan sampai kita memberikan kesempatan bagi setan untuk bisa mengganggu hati kita. Karena hati itu bolak-balik. Tapi kalau kita bentengi hati kita dengan zikir kepada Allah, niscaya gangguan-gangguan tersebut tidak akan masuk ke hati kita. Wallahu a'lam.
Masya Allah, inna syaitana adu mubin. Bahwasanya setan itu musuh yang nyata buat kita semua. Oleh karena jangan sampai terlena dengan tipu daya setan yang malah memalingkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan dulu sebentar guru, kita masih ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di studio. Sepertinya yang mana orangnya? Mana Bu? Oke Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eha dari Majelis Talim Tambilul Julam dari Pademangan Barat, Jakarta Utara. Pademangan Barat. Ini Pak Ustadz, apakah memaafkan tapi tidak melupakan itu salah Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi sempat kita sebut. Nah, sekarang kita dalemin. Kita sudah memaafkan tapi tidak melupakan. Gimana nih? Ya, itu wajar. Karena Allah menjadikan hati kita punya rasa. Salah satunya adalah rasa bahwa kita mengingat apa-apa yang telah orang lakukan kepada kita. Jadi kalau kita dizolimi oleh orang, diperlakukan tidak baik oleh orang, diucapkan perkataan yang tidak baik oleh orang, kemudian orang tersebut minta maaf, maka seyogianya sesuai perintah Allah dan uswah dari baginda Rasulullah SAW, kita memaafkan. Dan sambil memaafkan, kita belajar untuk melupakan. Tidak bisa, kalau bagi kita nih ya, tidak bisa, tidak mudah. Maafin langsung lupa. Takutnya besok dikecewain lagi. Maafin, lupain lagi, besok dikecewain lagi. Oleh karena itu, ketika kita mulai memaafkan, maka belajarlah untuk melupakan. Mudah-mudahan ketika kita melupakan, hati kita jauh-jauh lebih tenang. Karena kalau tidak, kadang-kadang hati kita menjadi sempit. Seringkali mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kalau dibilang, saya sih sudah maafin, tapi nggak bakal lupa. Nah, kalau kita sebut itu saja, maka kita belum memberikan maaf dengan ikhlas. Kalaupun belum kita lupakan, jangan disebut. Jangan sering-sering diomongin. Karena semakin diomongin, semakin nggak bakal lupa. Nah, padahal kalau tidak lupa, masalah orang tersebut dengan kita, maka kita yang rugi. Hati kita yang semakin sempit. Orangnya lagi tidur nyenyak di rumah. Kita nggak bisa tidur. Tensi naik, gula naik. Karena kenapa? Karena mikirin kesalahan orang itu terus menerus. Padahal secara lisan kita sudah maafkan. Jadi baiknya bagaimana? Ketika lisan sudah memaafkan, baik saya maafkan, saya ridhokan. Dan mulai belajar secara pelan-pelan. Oh, ini tidak bermanfaat untuk diri saya, tidak manfaat untuk agama saya, tidak manfaat untuk akhirat saya, untuk saya ingat-ingat terus kesalahan orang, maka pelan-pelan akan kita lupakan. Oleh karena itu, karena pentingnya hati, pentingnya peran hati dalam kehidupan kita, maka kita harus jaga apa yang ada di hati kita. Jangan sampai ada iri, ada dengki, ada hasad, dan selalu mengikhlaskan kesalahan orang. Setelah kita ucapkan dengan lisan, kita lupakan secara bertahap. Dan sekali lagi kita juga mohon kepada Allah. Karena hati ini Allah yang mengkaruniakan agar kita diberikan kekuatan. Agar mampu melupakan hal, apalagi hal-hal yang tidak penting. Karena baginda Rasulullah SAW pun ketika bertemu dengan pembunuh pamannya, beliau menyuruh pembunuh pamannya untuk pergi menjauh. Sekalipun baginda Rasulullah telah memaafkan, namun ketika melihat pembunuh pamannya, hatinya merasa sedih. Ya, berarti Nabi tidak melupakan dong. Nabi telah memaafkan, tapi tentu sebagai manusiawi dia ingat kalau ketemu pembunuhnya, jadi sedih hatinya mengingat pamannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Kiai Rashid atas semua pemaparan yang mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Ada satu pertanyaan lagi untuk Kiai Erik Yusuf. Kiai Erik, bagaimana caranya kita menjaga husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada manusia? Masya Allah, inilah ya yang namanya berhusnuzon itu yang penting untuk kita semuanya. Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsirum minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni itsmun. Oh, jadi sudah ada perintahnya, kata Allah apa? Orang yang beriman, jangan kalian itu terlalu banyak prasangka. Ada dosa dari sebagian prasangka. Nah, karenanya kalau kita melihat segala sesuatu, kita harus melihat dari sisi baiknya. Nih, lihat Ustaz, kalau pengen
lihat Ustadz cari kesalahannya pasti ada. Karena apa? Al insanu makhlul khata wa nisan, betul nggak? Lihat pasti, wah ini salahnya di sini, ini salahnya begini. Wah kupingnya terlalu besar, wah kan begitu. Tapi kalau ingin lihat baiknya, bagusnya juga ada. Makanya setiap kita melihat seseorang, cari dia yang bagusnya. Setiap kita melihat peristiwa, cari ibroh, cari hikmah, cari pelajaran dari setiap peristiwa. Insya Allah dengan begitu semua hidup lebih tenang. Alhamdulillah. Sedikit Kiai Alwi tambahan, menjaga husnudzon kepada Allah. Ya, Siap. Sedikit menjaga husnudzon kepada Allah tambahannya. iya. Menjaga husnuzon itu sesungguhnya manfaatnya bukan buat orang lain. Ya. Tapi manfaatnya untuk diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang kalau manfaatnya untuk orang lain kita hitung-hitungan nih. Tapi kalau manfaatnya untuk kita sendiri apa ruginya? Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah sebagaimana hadis qudsi ana inda dzanni abdi bi. Berprasangkalah yang baik kepadaku. Nanti apa yang kita khawatirkan insya Allah tidak terjadi. Jadi yang paling dikedepankan adalah bahwa kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, insya Allah akan baik hasil dan maksudnya. Alhamdulillah, terima kasih guru-guru semua yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan para pemirsa yang ada di studio. Bagi para pemirsa semua yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar tentang agama Islam, maka silahkan kirimkan pertanyaan tersebut di media sosial kita di @cahayahati_news. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang terpilih akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Kiai Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.